Di kesempatan malam hari ini, kita punya dukungan karma baik sehingga bisa mengisi dan menggunakan sebagian dari waktu kita untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, marilah kita terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung Sang Buddha dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak pujanianang etang manggalamuttamanti. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan malam hari ini, tadi saudara moderator telah menyampaikan sehubungan dengan tema yang malam ini ingin saya sampaikan, yaitu teman baik. Tentu kita mengetahui di dalam Manggala Sutta yang tadi saya kutip di awal, di sana Guru Agung Sang Buddha menyampaikan sehubungan dengan tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. 3 poin ini adalah bagian dari khotbah Guru Agung Sang Buddha berkenaan dengan keberkahan atau manggala. Di dalam Manggala Sutta terdapat 38 keberkahan yang di sana diawali dengan kalimat yang tadi saya kutip, yaitu asewana. Guru Agung Sang Buddha melihat dan mengetahui bahwasanya pergaulan, pertemanan itu selain mempengaruhi kehidupan kita, pertemanan, pergaulan itu juga menjadi salah satu sumber dari keberkahan. Tentu kita di sini mengikuti sebulan pendalaman Dhamma, tidak lain adalah untuk belajar Dhamma. Dengan belajar Dhamma, kemudian dilanjutkan dengan praktek Dhamma. Dhamma yang dipraktekkan akan membawa kebahagiaan, akan membawa keberkahan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, penting sekali seperti apa yang kerap kali saya sampaikan bahwasanya kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita lakukan. Kita berpikir, kita melakukan sesuatu, itu pun juga dipengaruhi oleh teman kita. Kalau kita memiliki teman yang buruk, maka keburukan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dari pikiran buruk itu akan mempengaruhi perilaku kita menjadi buruk. Akhirnya
kita mengalami kemerosotan. Begitu pula sebaliknya, kalau kita punya teman yang baik, maka dari teman yang baik itu akan mempengaruhi cara berpikir kita menjadi baik. Dengan punya pikiran yang baik, maka perilaku akan baik. Sehingga dengan adanya perilaku yang baik itu akan membawa pada perkembangan yang baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ketika kita membahas teman yang baik, selain kita berusaha mencari teman-teman yang baik, kita juga sebisa mungkin berusaha menjadi teman yang baik. Jadi seringkali kita mendengar di masyarakat, Bante, cari teman yang baik itu kok susah ya. Sulit sekali mencari teman yang baik. Tetapi setelah mendengar uraian ini, sekiranya kita juga bagian dari teman baik itu. Jadi bukan semata-mata kita bergantung mencari teman yang baik, tetapi kita berusaha menjadi orang yang bisa disebut sebagai teman yang baik. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, di situ terjadi pertukaran informasi. Ketika kita bergaul dengan orang lain, berteman dengan orang lain, maka di situ terjadi proses sosialisasi. Kita bisa mengenal satu sama yang lainnya, dan akhirnya pun kita juga akan dipengaruhi oleh teman yang kita gauli itu. Guru Agung Sang Buddha juga pernah menyampaikan di dalam Samyutta Nikaya tentang teman yang baik. Berkenaan dengan teman yang baik, Guru Agung Sang Buddha bertanya kepada Bante Ananda, apa yang disebut dengan teman yang baik? Bante Ananda menjawab bahwasanya teman yang baik ini adalah sebagian dari kehidupan suci. Tetapi Guru Agung Sang Buddha menyampaikan tidak tepat atas apa yang disampaikan. Guru Agung menyampaikan bahwa teman yang baik ini sepenuhnya akan membantu kehidupan suci. Kenapa? Dari teman yang baik itulah yang akan membantu, mendorong kita menuju praktek jalan mulia berunsur 8. Ini kalau kita berbicara spiritual. Jadi teman yang baik itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kalau Bapak dan Ibu tidak selektif. Kalau kita teman dengan teman-teman yang buruk, ya khotbah sehubungan dengan teman yang baik ini, Bapak dan Ibu juga bisa membaca kembali bagian dari Digha Nikaya yang berjudul Sigala Sutta, atau kita mengenalnya adalah Sigalo Wada Sutta, khotbah nasihat kepada pemuda Sigala. Di sana Sang Buddha menyampaikan ada teman yang buruk yang membawa kemerosotan. Bukannya berkumpulnya kekayaan, tetapi justru membawa kemerosotan kekayaan. Tetapi di sana pula Guru Agung Sang Buddha juga menyampaikan ada teman yang baik. Jika kita bergaul dengan teman-teman yang baik ini, maka akan mendorong perkembangan baik spiritual maupun material. Hendaknya ketika kita punya teman-teman yang baik, hendaknya kita memperlakukan mereka seperti halnya seorang ibu. Mengapa demikian? Karena teman-teman yang baik ini
diliputi oleh kasih sayang. Maka apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini ya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, karena kita belajar Dhamma itu tidak lain adalah kita mengulang. Karena dari apa yang kita ulang akan paham. Jangan berpikir, sudah pernah ini Bante, saya sudah sering dapat pelajaran ini. Tapi masalahnya, kita ini kadang bisa lupa. Kadang-kadang bisa lupa. Makanya di kesempatan malam hari ini, apa yang Bante ingin sampaikan tidak lain supaya Bapak Ibu ingat kembali, bukan hanya mencari teman yang baik, tetapi menjadikan diri sendiri juga layak disebut dengan teman yang baik. Di dalam Sigala-Wada Sutta, dari sutta yang saya ambil di kesempatan malam hari ini, di sana disampaikan ada 4 jenis teman yang baik. Jadi karakteristik dari teman yang baik itu disampaikan di sana ada 4 jenis. Jenis yang pertama disebut sebagai Upakaromito. Upakaromito ini artinya adalah ya teman yang suka membantu. Jadi tipikal dari teman yang baik yang pertama adalah yaitu suka membantu. Membantu kapan? Membantu ketika kita mengalami kelengahan. Jadi kalau kita lengah, dia berusaha membantu untuk mengingatkan. Ini namanya teman yang suka membantu. Di sana disampaikan begitu, suka membantu. Ditunjukkan ketika kita lengah, dia mengingatkan. Kemudian ketika kita lengah, dia juga berusaha menjaga apa yang kita miliki. Jadi ciri khas dari teman yang baik ini ya dia rela menjaga, bukan ngerjain ya, tapi jaga. Jadi misalnya kalau di wihara handphonenya ketinggalan, ya dia bukannya menyembunyikan, tetapi dia berusaha menjagakannya untuk diri kita. Jadi di sini Bapak dan Ibu perlu dimengerti, teman yang baik ini suka membantu, menjaga ketika kita sedang lengah. Ketika kita punya materi, kita lengah, dia menjaga. Dompet jatuh, dompet ketinggalan, dia berusaha menjaganya. Kenapa? Karena ini adalah ciri khas dari teman yang baik, yaitu suka membantu. Suka membantu di sana juga disampaikan akan berusaha untuk melindungi kita ketika kita mengalami ketakutan. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, teman yang baik ini berusaha untuk membantu. Namanya saling membantu. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, ya dia akan berusaha membantu, bukan membiarkan. Ya, bukan membiarkan. Dia berusaha membantu untuk mereduksi rasa takut. Makanya kalau Bapak dan Ibu sebagai Buddhis, sebagai Kalyanamita, kalau ada temannya yang pikirannya kacau, ya Bapak dan Ibu ya berusaha menjadi teman yang baik. Dalam hal ini ya membuat yaitu ketentraman, supaya kadar ketakutannya menjadi berkurang, bukan malah nakut-nakuti. Sudah tahu temannya pikirannya kacau, sakit, bukannya bukannya ditenangkan malah ditakut-takuti. Wah bahaya nih, wah ini bahaya nih, udah makin parah nih, nah, sebentar lagi mati nih. Orang sedang takut-takutnya malah diledekin. Nah ini dikatakan ya bukan teman yang baik. Maka ciri dari teman yang baik itu membantu ketika kita lengah, membantu ketika kita lalai menjaga apa yang kita miliki. Kemudian dia juga membantu ketika kita mengalami ketakutan.
Makanya sebagai Buddhis ya jangan mengatakan yang sering kali kita dengar, ya sudahlah terimalah karmamu. Ya ini ya tidak sesuai. Teman yang baik itu membantu. Ya memang kita tahu setiap orang punya karma masing-masing. Tetapi sebagai teman yang baik, kita berusaha untuk membantu mengurangi dia punya ketakutan. Namanya orang hidup ini ada takut. Makanya sebisa mungkin ya menenangkan gitu loh. Jadilah orang yang menenangkan. Orang yang menenangkan itu kedatangannya akan ditunggu. Kepergiannya pun akan dinanti-nanti. Jadi kedatangannya ditunggu-tunggu, kepergiannya juga dinanti-nanti. Kapan dia datang lagi ya? Kenapa? Karena teman ini adalah sifatnya menenangkan. Orang sangat senang sekali kalau berjumpa dengan orang yang menenangkan, bukan orang yang menegangkan, tapi orang yang menenangkan. Maka di kesempatan malam hari ini jadilah kita menjadi orang yang suka membantu. Ingatlah Bapak Ibu, kalau kita punya karakter baik, kita akan berjumpa dengan teman-teman yang baik. Lah kan susah Bante kalau cari teman yang mau mengingatkan, kan susah. Biasanya kan teman tidak begitu. Kan susah Bante cari teman yang kalau kita lagi takut nemanin, kan susah. Karena kita tahu keberadaannya susah, kita jadi bagian dari solusinya. Jadi kalau ada teman yang susah, ya berusaha untuk menenangkan. Kalau kita punya karakteristik yang baik, kita akan berjumpa dengan teman-teman yang baik. Seperti persahabatan antara Bante Sariputa dan Bante Moggallana, Kolita dan Upatissa. Mereka di dalam kehidupan demi kehidupan, mereka saling melengkapi. Bahkan di dalam zamannya Buddha Gautama sekalipun, mereka juga berusaha saling sepakat siapa yang menemukan ajaran kebenaran yang pertama, berusaha untuk saling memberitahu. Nah di sana ini salah satu, kalau kita punya karakteristik yang baik, maka kita akan bertemu dengan teman-teman yang baik. Dan memang Bapak Ibu, mencari teman yang baik itu seperti mencari seorang ibu yang baik. Karena teman yang baik bagi anak dikatakan adalah seorang ibu. Itu adalah teman yang baik bagi seorang anak. Teman yang baik untuk kehidupan yang akan datang adalah perbuatan orang itu. Kemanapun perbuatan itu akan mengikuti si pelakunya. Dikatakan dalam hidup saat ini, ibu adalah teman yang baik bagi anaknya. Untuk kehidupan yang akan datang, perbuatanlah yang akan menjadi teman yang baik. Dengan kita memiliki karakteristik perilaku yang baik, jadi orang yang saling membantu, mau membantu orang lain, Bapak dan Ibu pasti akan berjumpa dengan teman-teman yang akan membantu. Makanya dari penjabaran ini, selain kita tahu, oh teman yang baik yang pertama itu karakteristiknya adalah membantu, dari situ kita tahu, oh kalau begitu saya pun juga seyogyanya ya jadi seperti itu. Bukan hanya kita tahu teman baik seperti itu kemudian dicari, tetapi kita juga menjadi teman yang baik, yang memiliki karakteristik yaitu suka membantu. Bahkan dikatakan di dalam Sigallowada Sutta, ketika dia meminta, ketika dia mampu, maka dia akan memberi lebih daripada apa yang dia minta. Ini adalah tipikal dari jenis teman yang pertama, yang disebut dengan teman yang baik. Ya, jadi teman yang baik itu adalah upakaromito, teman yang suka membantu. Kita setelah mendengar ini jadilah orang yang suka membantu. Kalau kita punya karakteristik yang baik, maka kita akan berjumpa dengan teman-teman yang baik. Jenis mencari jenis, ini hukum di kehidupan ini. Jadi kalau jenisnya spiritual ya ketemunya spiritual. Kalau jenisnya suka traveling nanti ketemunya juga suka traveling. Kalau jenisnya suka kuliner nanti ketemunya juga suka kuliner.
Kalau kita jadi orang baik, nanti kita ketemunya juga dengan teman-teman yang baik. Ini yang pertama, yang disebut sebagai teman suka membantu, upakaromito. Saya pun juga berusaha untuk menjadi teman yang baik yang jenis pertama ini juga. Ya. Kemudian yang kedua, jenis teman yang baik adalah samana suka duko mito. Suka duka mita. Artinya apa? Menjadi teman yang menemani, baik suka maupun duka. Ya, seringkali di zaman sekarang kita juga sering mendengar, ya Bante, zaman sekarang cari teman baik itu susah. Kalau cari teman nemani seneng itu banyak. Kalau pas susah banyak pada pergi. Maka kita setelah tahu mencari teman baik itu susah, kita juga jadi teman yang baik itu. Kalau ada teman yang susah, berusaha untuk menemani, bukan hanya ya ada ungkapannya, yaitu ya jadi jangan jadi orang yang ada udang di balik jangan jadi udang di balik batu, ada masjid tertentu. Ya kita berusaha seperti apa yang Guru Agung sampaikan, menjadi bagian dari teman yang baik itu. Suka duka kita berusaha untuk bersama. Maka dikatakan orang yang jenis yang pertama, teman yang suka duka ini, cirinya adalah dia punya kepercayaan pada kita. Dia menceritakan apa yang menjadi rahasianya kepada kita. Ya, jadi dia bisa menceritakan apa yang menjadi rahasianya kepada kita. Kenapa? Karena kepercayaan. Namanya suka duka itu ya percaya. Ada kepercayaan. Dan dia juga bisa dipercaya. Kalaupun dia mendapat titipan sebuah privasi, maka dia tidak akan bicarakan ke sana kemari. Dia bisa dipercaya. Bisa menjaga rahasia. Ini namanya teman suka duka. Jadi bisa dipercaya. Ya bukan istilahnya zaman yang cukup kasar itu menyebutnya, wah dia ini temannya ember Bante. Diceritain malah diceritain lagi ke sana. Waduh, ini macam apa teman seperti ini? Memang kita tahu di masyarakat ada orang seperti itu, tapi kita sebisa mungkin ketika ada privasi seseorang yang memang tidak layak untuk diceritakan kepada orang lain, kita jaga. Ya, apa yang orang lain sampaikan kepada kita mungkin privasi, kok dia ceritakan kepada kita? Karena dia punya dasar yaitu percaya. Teman yang baik, karakteristik yang kedua ini adalah suka duka bersama. Makanya dia bisa dipercaya. Dia mempercayakan rahasianya, dia juga bisa menjaga rahasia. Termasuk juga dia tidak meninggalkan ketika kita dalam kemalangan, bukan di dalam keberuntungan. Ya, jadi meskipun kita di dalam kondisi kemalangan, dia tetap memberi support, minimal support. Maka sebagai kalyanamita, kalau ada temannya yang susah, minimal memberi support. Kenapa? Kita punya ingatan tentang hukum karma, Bapak Ibu. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Di dalam lingkaran samsara ini, perputaran kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita juga di bawah. Kita tidak selamanya di posisi enak, kadang pun kita juga akan jatuh di posisi yang tidak enak. Ketika kita ingin bangkit, maka kadangkala kita juga butuh teman untuk membantu. Karena kadang-kadang teman itu juga menjadi penguat di dalam siklus kehidupan ini. Maka Guru Agung Sang Buddha mengatakan, teman ini sepenuhnya akan membantu kehidupan kita kalau kita punya teman yang baik. Makanya kalau ada teman yang susah, ya kita tahu siapa dia, karakternya bagaimana, ya kita sebisa mungkin menjadi orang yang tidak meninggalkan dia. Sebisa mungkin ya kita memberi, yaitu ya suka duka ya menemani, bukan meninggalkan. Dan teman yang suka duka ini juga ada kerelaan untuk berkorban. Jadi meskipun temannya tidak nyaman, ya dia rela sedikit susah lah. Ya sedikit susah ada rasa yaitu mau berkorban.
Nah kan berkorban terus kan rugi Bante. Ingat loh ya Bapak Ibu, kita ini sebagai Buddhis, kita mengerti hukum perbuatan. Di mana ada kesempatan berbuat baik, disitulah ladang kebaikan untuk kita. Memang kita membantu orang itu, tampaknya orang itu yang beruntung, tapi sesungguhnya kitalah yang juga memperoleh keberuntungan. Di saat kita membutuhkan, hukum perbuatan ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya teman yang baik yang jenis kedua ini yaitu samana sukha dukkha mito. Teman yang baik yaitu dikala suka maupun duka dia selalu bersama, tidak meninggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah atthakaya mito. Artinya adalah teman yang suka memberi nasihat. Atthakaya ini melakukan hal-hal yang bermanfaat, memberikan nasihat. Jadi teman yang baik itu tidak bosan-bosan mencegah berbuat jahat. Maka dia selalu menyampaikan jangan berbuat begitu, jangan. Dia selalu memberi nasihat untuk jangan berbuat jahat. Dia juga selalu mendukung untuk berbuat kebaikan. Dia berusaha memberitahu apa yang belum diketahui. Ini teman yang baik. Sehubungan dengan memberi nasihat, dia juga berusaha menunjukkan jalan kebahagiaan, menunjukkan jalan ke alam bahagia. Dia memberi nasihat. Maka Bapak dan Ibu di sini, kalau kita berusaha jadi teman yang baik, ya kita berusaha untuk apa? Memberi nasihat. Jangan pernah bosan memberi nasihat. Kalau kita memberi nasihat, suatu saat pun kita juga akan bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang mau memberi nasihat. Maka dengan kita memahami ini, ya kita tahu bahwasanya jenis teman yang ketiga yang baik ini adalah dia suka memberi nasihat. Jadi jenis yang pertama itu yaitu saling membantu, yaitu suka membantu. Yang kedua itu suka duka dia tidak akan meninggalkan, artinya bersama. Kemudian yang ketiga selalu berusaha untuk memberikan nasihat, mencegah untuk berbuat jahat, menganjurkan berbuat baik, mendengarkan apa yang belum pernah didengar, serta berusaha menunjukkan jalan menuju alam kebahagiaan. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu anukampaka mito. Teman yang baik ini ada simpati. Simpati itu perhatian, ada kepedulian. Jadi ada kepedulian. Namanya peduli ini, ia tidak gembira di atas kemalangan kita. Dia peduli. Ya, kemudian ia bergembira kalau kita sedang beruntung. Dia ikut senang kalau kita mulai keberuntungan. Ia mencegah orang berbicara buruk tentang kita, dan dia akan mendukung kalau ada yang menyanjung kita. Kita juga berusaha begitu. Jadi teman yang baik itu berusaha untuk ada perhatian. Maka Bapak dan Ibu dari penjelasan yang keempat ini kita tahu, kalau saya mau jadi bagian dari teman yang baik itu, saya juga berusaha ada perhatian. Jadi kalau dia sedang susah, ya berusaha ada perhatian. Kalau sedang gembira, ya ikut senang. Bukannya iri, tapi ikut senang. Kalau ada yang cerita buruk tentang teman kita, kita berusaha, jangan ngomongin orang lain ya. Jadi berusaha apa? Melindungi. Teman-teman yang baik ini kita butuhkan Bapak Ibu. 4 jenis teman yang baik ini, selain kita ketahui, ada 4 jenis seperti ini, kita seyogyanya juga seperti hal ini. Jadi orang yang suka membantu, jadi orang yang tidak meninggalkan baik suka maupun duka. Kemudian jadi orang yang suka memberi nasihat pula, serta ada perhatian. Apa yang kita berikan itulah akan kembali kepada kita. Kalau kita jadi orang yang baik, akan disebut sebagai teman yang baik.
Kalau kita menjadi teman yang baik, kita akan bertemu dengan teman-teman yang baik. Dari perjumpaan dengan teman-teman yang baik itulah akan membawa kemajuan, akan membawa perkembangan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan malam hari ini sebagai satu hal yang mengingatkan kembali bahwasanya selain kita mencari teman yang baik, kita berusaha menjadi teman yang baik itu sendiri. Sebisa mungkin dan berusahalah. Senantiasa pula ingatlah, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Di mana ada kebaikan, maka kebaikan akan menyertai. Ibu adalah sahabat baik bagi anak-anak. Perbuatan adalah sahabat baik di dalam kehidupan yang akan datang. Berusahalah untuk berbuat baik, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, agar kita layak disebut sebagai orang baik dan layak disebut sebagai teman yang baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika ada hal-hal yang masih belum jelas, bisa diperdalam di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya, jelas sekali mengenai teman yang baik. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang ingin bertanya dipersilakan, baik yang melalui Zoom meeting maupun yang bergabung melalui YouTube. Ya, Bante, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, saya mau bertanya dulu ini Bante. Berkaitan dengan teman yang suka membantu, ya, kan juga ketika kita ingin punya teman yang membantu kan kita juga suka membantu juga. Namun di dalam membantu dan dibantu ini ada kasus di mana ketika kita membantu kita dipaksa ataupun teman itu maunya membayar kita gitu Bante. Ya kita pada umumnya senang, namun ketika kita sedang susah, sedang tidak ada uang, kita mau minta bantuan sama teman ini jadi gak enak ini Bante. Apalagi kita sedang gak ada uang. Dulu saya bantu teman kasih uang. Saya mau minta bantu tapi saya gak punya uang nih. Bagaimana Bante? Ya tentu, kalau dia teman yang baik, ya namanya kebaikan itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, seseorang itu memberi karena dia juga punya satu keyakinan. Apa yang ditanam itulah yang dipetik. Jadi ada jenis orang yang memang ya dia dikala punya, dia akan sebisa mungkin untuk membuat kebajikan. Tapi ya seperti apa yang tadi disampaikan, kan teman saya ini kan tidak mau Bante. Giliran saya punya uang saya bayarin dia tidak mau. Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kita terima kebaikan dia, tetapi kita juga melakukan kebaikan untuk orang lain yang lain. Ya misalnya mungkin di perempatan jalan ada orang meminta, kasihlah. Karena kita bisa menerima itu karena kebaikan loh Bapak Ibu. Kita bisa menerima, rezeki bisa datang itu karena punya kebaikan loh. Kok dia baik loh Bante sama saya. Anda bisa menerima kebaikan itu karena Anda punya kebaikan. Tapi kalau tidak punya kebaikan, ya meskipun diminta tidak akan keluar. Ya, kalau tidak punya kebaikan. Kalau punya kebaikan tidak diminta akan keluar. Ya, makanya ada istilah di dalam bahasa Indonesia, kalau sedang hoki, sedang punya kebajikan, itu kita mendengar istilah pucuk dicinta ulam pun tiba. Oh, maunya ini dapatnya itu. Oh, punya kebaikan. Tapi kalau karma baiknya tidak ada, sudah jatuh, ketimpa tangga juga. Sudah jatuh dari tangga, ketimpa tangga juga. Artinya apa? Ya sudah jatuh, kejatuhan lagi.
Kenapa kok bisa kejatuhan lagi? Ya karena kita lupa membuat penyangga yang lainnya. Ya jadi meskipun saat ini dia tidak mau dibayarkan ya enggak apa-apa. Tetapi untuk kita bisa membuat kebajikan sama yang lain. Karena memang ada jenis orang yang mengatakan, enggak usah lah, sedikit aja kok, enggak perlu lah, enggak apa-apa. Ya kitanya, kok enggak enak ya Bante? Ya enggak apa-apa. Ya kita beri kesempatan dia untuk berbuat baik kepada kitanya juga jangan sampai menikmati kebaikan itu sampai kita lupa untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai kita jadinya kayak utang-utangan. Ya, tapi kita mungkin apa yang kita terima sekarang itu juga bisa dari pahala perbuatan baik yang kita lakukan sama orang lain loh. Ya, kita bisa menerima sesuatu itu bisa jadi dari pahala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Bukan serta-merta dari dia, tapi dari orang lain yang pernah kita bantu. Karena hukum perbuatan ini dikatakan si pemberi makan tidak akan pernah mengalami kelaparan. Ya, si pemberi makan tidak akan pernah mengalami kelaparan. Meskipun ya bukan berarti kalau bapak ibu nanti beri makan ke Bante kemudian besok Bante kasih makan ke bapak ibu, ya enggak begitu. Kerja karma itu tidak begitu. Kalau tanamnya di wihara bukan berarti nanti metiknya di wihara, ya bukan begitu. Karma itu berbeda dengan pertanian. Kalau pertanian itu nanam padinya di sawah, ya metiknya di sawah. Tapi kalau hukum perbuatan, nanamnya di wihara, metiknya bisa di pasar, metiknya bisa di kantor, metiknya bisa di door press ya. Ada tuh di Jakarta tuh, ada tipe kalau orang itu hoki banget gitu loh. Acara nikah dapat handphone, ya, undian berhadiah dapat motor, ikut lari menyambut hari Waisak kapan hari itu, ya dia ikut lari, door prize-nya sepeda motor dapat. Orang bingung, kok dia Romo ini kok dapat handphone? Kapan hari di Pusdiklat ada acara talkshow Bante Utamo, ya, kemudian ada door prize-nya handphone, dapat loh dia loh. Orang pada heran. Tapi memang karakteristik dia baik loh. Saya yakin kalau orang punya kebaikan, maka dimanapun, ya kebaikan itu akan menyertai. Jadi kita jangan berkecil hati, ya. Oh Bante kon dia ndak mau, ya. Kita menerima kebaikan dari dia dan kita jangan berhenti hanya menikmati. Ingat nasihat yang disampaikan Ibu Wisaka, ya. Ibu Wisaka, makan nasi basi. Oh, di sini tidak ada makanan, yang ada cuma nasi basi. Artinya apa? Cuma menikmati buah kebajikan, lupa melakukan kebaikan. Jadi kalau sekarang dibayari temennya, jangan kemudian wah hoki Bante hoki, sampai-sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Ya tetap kita bisa berbuat baik ke yang lain. Sama juga kalau ada orang kasih makanan kue kepada kita punya kue itu, kita bagilah ke yang lain. Nah ini salah satu ya kita punya, yaitu renungan yang kuat tentang hukum perbuatan. Nggak usah kecil hati ya. Begitu ya. Ya Bante, terima kasih. Jadi Ya. intinya tidak hutang-hutangan ya Bante. Ya bukan hutang piutang. Ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari VGV, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya dan selamat malam Wandami Bante. Ya. Tadi Bante menjelaskan sangat bagus sekali bahwa memiliki teman yang baik itu ya paling tidak kalau bisa itu seperti Bante Sariputta ataupun Bante Moggallana. Jadi dalam perjalanannya selalu ketemu terus. Nah pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana Bante? Misalnya syarat untuk bisa bertemu terus seperti yang mulia Bante Sariputta dan Bante Moggallana itu kan sangat mulia sekali Bante. Artinya mereka dalam kehidupan selalu bertemu, bahkan secara spiritual pun mengingatkan jika nanti ketemu ajaran yang mencerahkan agar saling memberitahu, dan itu sangat luar biasa. Nah, apa ada kiat-kiat tertentu atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dalam kehidupan selanjutnya juga selalu bertemu begitu. Terima kasih Bante. Ya.
Di dalam hal ini ada salah satu nasihat yang baik sekali. Ya, andai kata kita tidak ketemu dengan yang sama persis seperti Bante Sariputa dan Bante Moggallana, tetapi selama kita berjumpa dengan orang yang memiliki 4 karakter yang sama, yaitu sama di dalam keyakinan, sama di dalam moralitas, sama di dalam kemurahan hati, sama di dalam kebijaksanaan, maka ini akan menunjang untuk bersama di dalam kebaikan. Tetapi minimal yang pertama adalah yaitu sama di dalam keyakinan. Teman-teman yang sama di dalam keyakinan ini akan saling berjumpa. Tentu kalau kita merujuk di dalam kisah yang lain, setiap perjumpaan dengan orang itu juga bisa. Ini sehubungan di luar dari 4 tadi ya, yaitu aditana. Ya, tapi aditana kadang-kadang bisa meleset. Belum tentu apa yang kita fokuskan ternyata adalah orang baik. Untuk saat ini kita kira dia baik, kemudian ya untuk kehidupan yang akan datang saya beraditana supaya senantiasa berjumpa dengan dia. Ternyata kita tidak tahu kalau dia keyakinannya, ya keyakinan itu bukan berarti harus sama-sama agama Buddha loh Bapak Ibu loh. Keyakinannya di sini sama-sama mengerti tentang hukum perbuatan. Ya, jadi sama-sama mengerti hukum perbuatan. Teman yang baik itu seperti tadi saya sampaikan kan sebetulnya mereka mengerti hukum karma sebetulnya. Dia membantu, dia melindungi, itu kan dia mengerti hukum karma. Apa yang ditanam itulah yang dipetik. Jadi dalam hal ini supaya selalu bersama, memang ada yang pertama tadi ya melakukan yaitu pengembangan dari 4 hal itu. Memperkokoh kita punya keyakinan sehubungan dengan hukum perbuatan. Karena dikatakan ya jenis akan mencari jenis. Bahkan seperti apa yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kesadaran baik akan membawa pada tempat yang baik. Kesadaran baik akan membawa pada tempat yang baik. Isi dari kesadaran baik itu apa? Ya 4 itu. Ada keyakinan, ada moralitas, ada kemurahan hati, ada kebijaksanaan. Kesadaran yang baik akan membawa kita pada tempat yang baik. Kesadaran yang buruk akan membawa kita pada tempat yang buruk. Jadi sebisa mungkin ya di dalam diri kita ya kita munculkan kesadaran yang baik. Secara keyakinan, selain kita ingat pada hukum perbuatan, kita juga memperkokoh keyakinan kepada Buddha. Ya, punya keyakinan pada Buddha yang kuat, kepada Dhamma yang kuat, kepada Sangha yang kuat. Nah, ini juga sebagai upaya untuk memperkokoh keyakinan. Selain itu juga merawat sila. Karena kalau orang perilakunya baik, karena dikatakan sila ini adalah pelindung. Sila ini akan melindungi. Tidak mungkin orang yang menjalankan sila jatuh di alam yang kurang menguntungkan. Tidak mungkin. Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Jadi sila yang baik akan melindungi pelakunya. Termasuk juga dengan kemurahan hati, ya kita tertunjang, tidak kekurangan. Serta kita punya kebijaksanaan, sehingga kita menjadi orang yang terpelajar, orang yang berpengetahuan. Maka ketika nanti ketemu Buddha Sasana berikutnya, kita akan sudah punya bekal 4 itu sebagai pondasinya. Sebagai pondasinya yang kuat, sehingga perkembangan yang akan didapatkan. Jadi dalam hal ini, ya supaya kita berjumpa dengan teman-teman yang baik ya. Bante Sariputa, Bante Moggallana, ini mereka punya kesetaraan. Baik di dalam pandangan mereka punya kesetaraan, baik di dalam perilaku mereka punya kesetaraan, baik di dalam perhatian mereka punya kesetaraan. Karena mereka sama, maka pencapaiannya pun juga sama-sama. Karena jenis akan bertemu dengan jenis yang sama. Itu yang saya pahami dari ulasan-ulasan yang pernah saya baca sampai saat ini. Yang terpenting kita 4 hal itu. Ya, yang 4 hal itu yang sebetulnya yang dikatakan pula oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam khotbah yang lain, bahwasanya 4 jenis ini, sada, sila, caga, panya, akan menghantarkan pada alam kebahagiaan.
Ya, begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Ya, Bante, ini ada pertanyaan di YouTube dari Meta. Namo Buddhaya, Sotihotu Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya sikap atau respon kita terhadap teman yang mau mendekat di saat ia sedang putus saja? Nah, bagaimana nih Bante? Ya, ya memang dari situ kan kita tahu ya apakah ini layak untuk dijadikan teman. Tetapi Anda sebetulnya kalau dia hanya butuh saja, berarti Anda membantu dia, berarti Anda punya yaitu karuna, belas kasihan. Kita berteman dengan dia dasarnya karena kasihan. Kasihan. Sebagai Buddhis tentu ya tidak meninggalkan dia ya. Memang apa yang Sang Buddha ajarkan itu sebisa mungkin selama kita punya kesempatan untuk membantu, bantulah. Ya, kenapa? Apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan kok. Apa yang kita berikan itulah yang akan kita bawa. Kita ini akan habis berdama dengan usia. Kalau kita mencari teman baik kemudian tidak ketemu, sampai-sampai kita lupa berbuat baik, kan cilaka untuk kita. Ya, kan cilaka untuk kita. Jadi, kalau ada orang yang tipikalnya, oh kalau butuh dia baru mendekat, ya Anda jangan kemudian pikirannya negatif. Berpikirlah, ini kesempatan bagi saya untuk berbuat baik. Ya, karena kita juga ingat apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Apa yang kita berikan itulah yang akan kita bawa. Makanya ada teman seperti itu. Kenapa? Ya mungkin kita tidak enak ya, tidak suka ya, tapi jangan berpikir demikian. Ya, sebisa mungkin gunakanlah kesempatan itu untuk berbuat baik. Ya, jadi sebagai Buddhis meskipun jengkelin kalau ada orang begitu jengkelin ya. Wah, kalau ada mau deket, kalau giliran diminta tolong, ya dia ngacir hilang. Ya, ya jangan kemudian Anda nodai pikiran Anda dengan pikiran yang buruk. Kalau memang kita bisa membantu, bantulah. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal tenanglah. Jangan menggerutu. Ya, kalau bisa membantu, bantulah. Karena sebagai Buddhis kita punya keyakinan, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Apa yang kita berikan itu yang akan kita bawa. Apa yang kita kumpulkan itu tidak kita bawa. Apa yang dikumpulkan akan ditinggalkan. Maka kalau orang pelit itu kasihan loh. Orang kikir sebetulnya kasihan. Memang secara nominal di dunia ini duitnya banyak. Ya, duitnya banyak. Secara kasat mata mungkin kita memuji dia, oh dia kaya. Tapi dalam bahasa Dhamma sebetulnya dia miskin. Ya, bahaya dari orang yang kikir adalah dia akan mengalami kesulitan. Makanya di mana ada kesempatan untuk bantu-bantulah. Andai kata tidak bisa membantu 100%, ya minimal Anda bisa membantulah sekemampuan Anda. Mungkin 50%, mungkin 20%. Ya, dengan apa? Dengan pengertian tentang hukum perbuatan. Makanya nasihat Sang Buddha di dalam sutta disebutkan sapurisa, ya, sapurisa dana, orang yang baik ketika berdana, yaitu danang dadantu sadaya, berdana dengan keyakinan. Tidak berbicara untung rugi, bukan berbicara minta kembalian, tetapi dia berdana karena dia tahu apa yang dia tanam itu yang dipetik. Makanya kalau orang yang punya dukungan kebaikan, andai kata karma baik belum berbuah, dia tidak lama di dalam kesulitan. Ya, maka sebisa mungkin kalau ada punya teman yang seperti tadi disampaikan, bantulah dengan kasih sayang. Selain itu, ya punya pegangannya umat Buddha tentang hukum perbuatan. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Untuk mengalahkan kekikiran kita, kita bisa mengingat nasihat, yaitu apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan, apa yang kita berikan akan kita bawa nanti. Ya, begitu ya. Ya, semoga dapat dipahami ya Meta tadi ya.
Ini masih banyak pertanyaan nih Bante di YouTube banyak. Ya. Ini selanjutnya dari Wesley Ya. Wandami Bante. Saya ingin bertanya, bukankah jika kita suka menghentikan ungkapan buruk dari orang lain mengenai teman kita, kita akan dijauhkan juga? Jika seperti itu, bukankah relasi dapat berkurang? Dan jika relasi berkurang, akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan. Jika begitu, bagaimana yang seharusnya dilakukan, Bante? Ya, di dalam hal ini memang kita tahu setiap orang punya keburukan. Tetapi kita juga ingat bahwasanya kalau kita mau membicarakan orang lain, kalau kita membicarakan orang lain, siap enggak kalau kita dibicarakan orang lain? Jadi kalau kita membicarakan tentang keburukan orang lain, siap enggak kalau diceritakan keburukan kita kepada orang lain? Maka sebisa mungkin ya kalau ada ngomong begitu ya lebih baik ya, andai kata memang saat itu tidak bisa menghentikan, lebih baik ya kita berusaha untuk ya mencarikan pengalihan perhatian. Ya mungkin mengganti topik yang lain. Ya mungkin mengatakan ya bahasa halusnya yaitu mengalihkan perhatian. Carilah tema yang lain supaya tidak fokus di situ. Ya, karena nanti kalau lama nanti ya nanti lama-lama ya kita bisa terbawa juga gitu loh. Malah nambah-nambahin gitu loh. Tapi ingat loh ya, ketika kita berbicara buruk tentang orang lain, maka kita harus siap juga loh dibicarakan buruk tentang kita. Ya, jadi sehubungan dengan hal ini, hal yang bisa dilakukan andai kata memungkinkan ya alihkan perhatiannya, berbicara ganti topik. Kalaupun memang tidak bisa menghentikan, lebih baik ya jangan nambah-nambahin lah. Jangan nambah-nambahin. Karena kalau nambah-nambahin berarti kita mendukung. Ya, ingat tentang hukum perbuatan loh. Hukum perbuatan. Belum tentu apa yang orang lakukan itu sama persis dengan apa yang diceritakan. Karena kadang-kadang antara observer dengan aktor ini beda. Ya, kita tidak tahu apa yang aslinya orang itu lakukan, niatnya apa kita tidak tahu. Nah, kadang-kadang kita bisa berkomentar lain. Maka sebisa mungkin ya sebagai Buddhis tentunya ya di mana-mana kan memang Guru Agung Sang Buddha kan menasihatkan yaitu subhasita caya waca. Berbicaralah yang menyenangkan. Karena kalau kita berbicara menyenangkan, ini menjadi salah satu sumber keberkahan. Subhasita caya waca etang manggalam utamang. Berbicara yang menyenangkan. Subha itu indah, menyenangkan. Waca itu ucapan. Jadi kalau itu didengar tidak indah, tidak menyenangkan, ya sebetulnya sudah memberitahu ini bukan sumber keberkahan. Ya, kecuali ceritanya begini, kecuali ini sebagai contoh ya. Jadi itu cerita disampaikan tentang keburukan orang, tapi niatnya bukan membicarakan, hanya jadi contoh supaya kita tidak seperti dia, itu lain loh. Ya, oh jangan seperti dia, gara-gara lengah dia jadi begitu. Nah, tema ini dibicarakan cetananya tidak untuk merendahkan orang lain, tapi cetananya itu jangan sampai kita seperti dia gitu loh. Seperti kita, kalau kita yang ngajar dhamma kadang-kadang kita menyampaikan kan, jadi orang itu jangan seperti Bante Dewadatta. Itu sebetulnya bukan menceritakan Bante Dewadatta, tapi itu memberi nasihat kepada kita sebisa mungkin jangan berperilaku seperti itu. Waduh Bante, temen itu loh Bante, dia itu nggak tahu hati. Nah, kalau itu sudah cerita orang lain. Tapi kalau kita ngomong begini, ya kita hidup di masyarakat itu mesti baik. Ya contohnya itu seperti ini yang baik, yang buruk ya seperti ini. Nah dari situ ada nilai positif. Karena kadang-kadang dalam hidup kita perlu contoh. Ya kadang-kadang kita menceritakan tentang ya mungkin tentang cerita keburukan atau cerita tentang orang lain, tapi niat cetana kita yaitu ya jangan sampai kita seperti dia. Ya, jadi bukan disertai noda kebencian, tetapi disertai dengan petunjuk jangan seperti itu. Ini lain ya, lain. Ya, jadi kalau ada cerita ya sebisa mungkin jangan nyebut nama,
Karena kalau nyebut nama nanti tersinggung orangnya, dan itu juga akan ya menyalahi privasi orang, nanti bisa terkena pasal yaitu ujaran tidak menyenangkan. Ya, nanti kena ujaran tidak menyenangkan. Kalaupun menyebut ya kita bisa menyebutnya, contohnya ada orang tuh ya dia begini-begini ya, tanpa menyebut nama, itu lebih aman. Ya, lebih aman tanpa terkena yaitu pasal yaitu tindakan tidak menyenangkan. Nah, apalagi nanti kalau cerita buruk nanti kena pasal yaitu ujaran kebencian, kan repot. Ya, meskipun benar kalau ada orang yang lebih kuat kan cilaka. Meski hati-hati di dalam berucap. Ya, ini sebagai satu hal yang perlu dimengerti. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Ya, demikian semoga dapat dipahami oleh Wesley. Ya. Ini selanjutnya Bante ada pertanyaan lagi di YouTube juga dari Edi Santoso. Malam Bante, saya suka menasehati teman-teman, tapi malah saya dijauhi oleh mereka. Akhirnya saya jadi tidak banyak teman lagi sekarang. Mohon pencerahan Bante Anumodana. Ya, dari situ kita tahu kalau teman yang baik, ya teman yang baik dia pasti ya mendengar hal yang baik. Berarti kalau kita kasih nasihat baik kok dia menjauhi, berarti karakter yang kita berikan itu sebetulnya dia tidak baik. Ya, jadi kalau ada teman kemudian dinasehati yang baik, kok dia menjadi tersinggung, berarti karakter teman itu sebetulnya tidak baik. Jadi dari situ kita tahu umat Buddha juga sama. Umat Buddha juga sama. Tidak semua umat Buddha juga suka sama Bante kok. Kenapa? Karena Bante suka kasih nasihat. Ya, tapi kalau umat Buddha yang baik dia tunggu-tunggu. Bante kapan kasih ceramah? Kapan Bante kasih ceramah? Tapi kalau umat Buddha yang tidak punya keyakinan bilangnya apa? Bante kalau ceramah jangan lama-lama dah. Ya, jadi di situ sudah beda karakternya. Jadi karakternya umat yang baik dia menghormati dhamma. Umat yang baik dia menunggu nasihat yang baik. Meskipun itu menyinggung hatinya, itu seperti seorang yang telah menunjukkan noda di dalam dirinya. Kalau ada orang menunjukkan noda di muka kita, misalnya tadi habis rebahan di bantal, kemudian ada cicak di atas. Cicak itu menjatuhkan kotorannya, kemudian kotorannya itu ditindih di muka kita. Kemudian teman yang baik memberitahu, di mukamu itu loh ada hitam-hitam. Apa yang dilakukan teman yang baik? Teman yang baik itu akan menunjukkan, oh itu ada noda hitam. Ketika dia tahu ditunjukkan noda hitam yang kotor itu, dia akan mengucapkan apa? Sebetulnya dia harus mengucapkan, ya terima kasih. Bukan malah dibenci, gara-gara kamu nih jadinya kotorannya malah jadi hilang, kan tidak mungkin begitu. Ya, jadi di situ kita diingatkan kalau ada orang dikasih nasihat kok malah menyerang, berarti karakteristiknya ini tidak baik. Ya, dari situ kita tahu kok. Karena teman yang baik yang menunjukkan petunjuk yang baik itu di dalam Dhammapada diungkapkan seperti orang yang menunjukkan harta karun. Makanya kalau ada orang yang memberikan petunjuk kepada kita, terima kasihlah. Karena mereka telah menunjukkan harta karun yang selama ini terpendam. Kita tidak perlu banyak bercermin, tapi kita telah banyak ditunjukkan. Terima kasih. Makanya kalau ada orang memberikan nasihat kepada saya pun juga masih dinasehati. Dan saya pun meskipun dalam hati sulit untuk menerima, saya berusaha belajar untuk menerima. Kenapa? Dari pesan agung Guru Agung Sang Buddha, kalau kita punya teman yang menasehatkan kita, diibaratkan seperti seseorang yang menunjukkan harta karun. Jadi kita semestinya orang-orang yang punya keyakinan, ketika ditunjukkan hal yang baik, semestinya dia harus mengucapkan terima kasih, bukan malah menjauhi. Ya, karena seperti seseorang yang ditunjukkan harta karun yang berharga, dia akan berusaha untuk menyampaikan terima kasih. Jadi untuk hal seperti ini ya memang hidup di sosial kita memang bertemu dengan banyak orang, tapi juga dari pengalaman itu kita juga harus tahu kapan waktunya yang tepat
mungkin nasihatnya waktunya tidak tepat kali. Nah, ini juga bisa berhubungan. Saat makan malah ceramah, kan tidak tepat ya. Saat temennya makan biskuit malah diceramai. Saat sedang melakukan aktivitas yang apa malah cerita yang ini, ya harus momennya juga harus tahu. Ada di dalam Majjhima Nikaya ya, sehubungan dengan ucapan yang benar. Ya, ucapan yang benar itu yang pertama adalah benar, yang kedua bermanfaat, yang ketiga tepat waktu. Meskipun itu benar, meskipun itu bermanfaat, kalau waktunya tidak tepat, ya tunggu dulu. Ya, ada 5 benar, ya benar. Ketika kita berbicara, yang pertama adalah benar, yang kedua adalah apa manfaatnya. Kalau tidak manfaat, jangan dibicarakan. Benar, bermanfaat. Kemudian yang ketiga tepat waktu, waktunya tepat enggak. Kemudian ketika berbicara, disertai dengan pikiran cinta kasih. Dan yang kelima, disampaikan dengan bahasa yang lembut. Ya, meskipun itu nasihatnya baik, bermanfaat, benar, waktunya tepat, Anda mesti, kalaupun memberi nasihat, jangan pakai ngegas. Ya, pakai bahasa yang lembut, ya, dari hati ke hati, disampaikan dengan hati-hati. Itu disebut ya ucapan yang benar. Benar, jadi ucapan itu benar. Ucapan yang kedua itu apa manfaatnya, ya. Jadi kalau sebelum ngomong itu mesti tahu apa manfaatnya, waktunya tepat enggak, pikirannya baik enggak kalau saat ngomong itu. Sama berusaha untuk ya sampaikan dengan bahasa yang lembut. Lembut ini artinya ya jangan ngegas lah, istilah sekarang kan ngegas ya. Jangan ngegas gitu loh. Ya, kita ngomong hati-hati, dari hati ke hati. Ya, karena dengan melakukan 5 ini seperti apa Sang Buddha sampaikan, seringkali nih anak dengan orang tua itu kadang-kadang bisa miskomunikasi. Orang tua kadang tahu itu benar, tahu itu bermanfaat, tahu waktunya tepat, tahu disertai pikiran cinta kasih karena kasih kepada anak, tapi kadang-kadang orang tua ini pakai bahasanya ini loh. Ya. Bukan pakai bahasa yang indah, tapi bahasanya ini ya terlalu kasar. Ya, anaknya jatuh, ya baik memberi nasihat tuh baik gitu loh. Tapi kalimat yang keluar ya itu tidak enak didengar gitu loh. Jadi 5 hal ini ya bisa direnung-renungkan sebelum kita berbicara dengan orang. Kita bisa renung-renungkan apakah ucapan yang ingin saya sampaikan benar. Sekali lagi diingat ya supaya tidak lupa. Benar, bermanfaat, tepat waktu, disertai pikiran cinta kasih, dan disampaikan dengan bahasa yang lembut. Ini yang Sang Buddha sampaikan. Di dalam Anguttara Nikaya juga disebut sebagai Waca Sutta. Ya, khotbah tentang berbicara. Ini ada dalam Anguttara Nikaya kelompok 5. Juga ada uraian tentang hal ini. Ya, begitu ya, Romo. Ya, semoga dapat dipahami ya, Edi Santoso. Ya, Bante, ini masih ada banyak pertanyaan, namun ya karena terbatasnya waktu, sehingga mungkin tidak sempat disampaikan semua. Jadi saya mohon maaf kepada yang sudah mencoba bertanya. Semoga di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali entah kepada narasumber yang sama ataupun narasumber yang lain. Untuk itu saya mohon kepada Bante untuk memberikan kesimpulan mengenai diskusi Dhamma pada malam hari ini. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi di dalam kesempatan malam hari ini dengan tema teman yang baik, ini mengingatkan kepada kita, selain kita mencari teman yang baik, kita juga berusaha untuk bagian dari teman yang baik itu. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang suka membantu. Sebisa mungkin kita jadi orang yang suka duka menyertai, dan kita sebisa mungkin jadi orang yang mau memberi nasihat serta berusaha punya kepedulian. Dengan kita melakukan hal-hal baik semacam ini sudah menjadi kondisi baik untuk kita, karena apa yang kita lakukan itulah yang akan kita petik. Ini sebagai hal yang perlu direnungkan, meskipun kadangkala kita berjumpa dengan hal yang tidak menyenangkan, tetapi teruslah
melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menjadi sahabat di dalam kehidupan yang akan datang. Ibu adalah sahabat baik bagi anak-anaknya. Kebajikan atau perbuatan itulah yang akan menjadi sahabat baik di dalam perjalanan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami. Semoga keberkahan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga senantiasa sehat, bahagia dan sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia.